Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja cerita. Bab 571 sampai 575. Sebuah kekosongan dekat dengan bintang besar. Pesawat luar angkasa yang pernah diambil Siamu dengan cepat menuju Changmansing. Tiba-tiba sebuah kapal muncul dari belakang dan datang dengan cepat. Dalam sekejap, ia melampaui pesawat luar angkasa dan berhenti di depannya. Lebih dari 10 pria berjubah hitam turun dari kapal. Berdiri tepat di depan pesawat ruang angkasa, menghalangi jalurnya. Setelah pesawat luar angkasa mendekati mereka, seorang pria berjubah hitam berdiri, mengulurkan sepasang cakar bersisik, dan menekan pesawat luar angkasa. Hentikan pesawat luar angkasa tepat di kehampaan. Kemudian pria lain berjubah hitam berjalan ke palka pesawat ruang angkasa, masih mengulurkan cakar bersisik, dan mengayunkan cakar untuk membuka palka pesawat ruang angkasa dengan mudah. Tubuh itu masuk, brengsek, tidak lama kemudian, pria berjubah hitam yang memasuki pesawat luar angkasa itu mengeluarkan raungan marah. Bang! Seluruh pesawat luar angkasa terguncang berkeping-keping. Pria berjubah hitam berdiri di kehampaan, aura kuat menyebar. Apa yang terjadi? Di mana orang-orangnya? Tanya pemimpin pria berjubah hitam. Tuan, pesawat luar angkasa itu kosong, dan orang-orang telah melarikan diri. Pemimpin pria berjubah hitam itu tidak berkata apa-apa. Nafas kehampaan agak khusyuk, ada lebih dari selusin pria berjubah hitam, tetapi mereka tidak berani bernapas. Mereka tidak bisa lari jauh, masing-masing bertanggung jawab pada satu arah. Kejar mereka untukku, mereka harus menangkap target apapun yang terjadi. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensi dari kegagalan misi, kata pria itu dengan dingin. Ya, Tuan, semua pria berjubah hitam menjawab bersamaan. Ada getaran dalam suara mereka. Jelas jika misinya gagal, mereka bahkan tidak mampu menanggung akibatnya. Bubar, setelah pemimpin pria berjubah hitam itu selesai berbicara, tubuhnya sudah menembak ke satu arah. Yang lainnya juga bubar, setiap orang telah memilih arah yang berbeda. Salah satunya terbang ke arah bintang besar itu. Dan kali ini, Putri ke-19 Siamu dan 3 lainnya telah membuat lingkaran besar dan perlahan mendekati Changmansing. Di bintang yang luas, Lei Changqing dan Luo Sansao duduk saling berhadapan. Lei, saudara Lei, kamu, apa yang kamu katakan itu benar? Tuan muda ketiga Luo bertanya dengan panik. Cangkir teh di tangannya juga sedikit bergetar. Itu menunjukkan kegelisahan batinnya yang luar biasa. Benar sekali, Tuan muda ketiga Luo. Apakah menurutmu aku berani mengolok-olok putri ke-19? Ini, apa yang harus kita lakukan? Bahkan pengawal istana bukanlah tandingannya. Apa bedanya kita dan yang lain dengan umpan meriam? Tidak akan jika kamu berani melarikan diri. Kamu hanya bisa menunggu di sini dengan patuh, kata Lei Changqing sambil tersenyum pahit. Tidak, saya tidak sabar untuk mati di sini. Saudara Lei, Anda adalah penguasa bintang dari bintang besar ini dan harus ada di sini. Tetapi saya tidak, dan Anda tidak mengundang saya. Saya menemukannya sendiri. Jika saya pergi diam-diam sekarang, selama Anda tidak memberitahu, tidak akan ada yang tahu. Saudara Lei, bantu saya. Apapun yang Anda butuhkan sekarang, saya akan memberikannya kepada Anda harapkan. Saudara Luo, menurutmu untuk apa aku membutuhkan barang-barang itu saat ini? Bisakah itu menyelamatkan hidupku? Bahkan nyawaku pun hilang. Segala sesuatu yang lain hanyalah milik luar. Dan saudara Luo, kamu harus berpikir jernih. Putri ke-19 adalah orang terpenting Kaisar. Putriku tercinta, jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Bahkan jika aku tidak memberitahumu,
Apakah menurutmu dengan kemampuan Kaisar, kamu tidak akan dapat menemukannya? Hanya dengan begitu kamu akan tahu apa kehidupan sebenarnya yang lebih buruk daripada kematian, dan bahkan keluarga Lou kamu akan mengetahuinya. Jika itu menghilang, mengapa tidak tinggal bersama kami sebagai teman? Lei Changqing berkata sambil tersenyum. Dia sudah memikirkannya sekarang, itu adalah berkah, bukan kutukan, tapi kutukan yang tidak bisa dihindari. Sebagai penguasa bintang dari bintang besar, sejak putri ke-19 datang ke wilayah bintang luas, hasilnya sudah ditentukan. Bagaimanapun, Tuan Lou San menemaniku, mengatakan sesuatu yang tidak adil. Tuan muda ketiga Lou adalah orang yang benar-benar dirugikan. Lei Changqing mengadakan perjamuan ini tanpa mengundangnya. Akibatnya, hanya karena Ye Qingwu datang ke sini, dia berlari tepat di belakangnya. Ini bagus, itu mungkin mengorbankan nyawanya sendiri. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tuan muda ketiga Lou bertanya dengan tidak jelas. Dia sekarang adalah dewa tanpa tuan, ususku sudah penuh penyesalan. Seharusnya aku tahu hal ini terjadi, mengapa datang ke Changmansing jika dia tidak ada pekerjaan? Bukankah ini hanya melompat ke neraka? Dan bagaimana dengan putri ke-19? Bima Sakti sangat besar. Mengapa Anda datang ke wilayah bintang luas? Apakah tidak mungkin untuk pergi ke kawasan bintang lain? Tuan muda ketiga Lou berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Mereka semua adalah lindong, jika anak laki-laki itu tidak menyelamatkan Ye Qingwu. Saat ini saya sedang menikmati sosok anggun Ye Qingwu. Mengapa Anda datang ke Changmansing? Bagaimana kita bisa menghadapi putri ke-19 dalam bahaya jika kita tidak datang ke Changmansing? Sekarang aku bahkan tidak berani melarikan diri. Saya hanya bisa menunggu di sini dengan patuh untuk mati. Itu semua dia, Tuan muda ketiga Lou sekarang ingin memotong-motong lindong, memakan dagingnya, dan meminum darahnya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Saudara Lou, sebenarnya kita tidak memiliki peluang sama sekali. Selama kita menunggu sampai ayahku dan yang lainnya tiba, semuanya akan terselesaikan. Orang-orang yang tersisa di dinasti hanyalah ayam dan anjing. Tetapi menurut apa yang baru saja Anda katakan, Tuan Lei Meng dan yang lainnya setidaknya tertinggal beberapa hari di belakang sisa-sisa dinasti surgawi itu. Bagaimana kita bisa melawan hari ini? Sisa-sisa dinasti surgawi ini dapat menghancurkan sekelompok pengawal istana, dan setidaknya penguasa wilayah semesta kita tidak bisa menahan kekuatan tempur tahap awal, kata Tuan muda ketiga Lou sambil menggelengkan kepalanya. Itu benar. Sisa-sisa kerajaan langit ini sudah merencanakan rencana mereka. Mereka belum muncul selama ratusan tahun. Sekarang mereka tiba-tiba muncul. Mereka pasti sudah melakukan persiapan yang matang untuk memberikan pukulan berat pada kekaisaran. Sekarang kita hanya bisa berdoa agar keajaiban terjadi, kalau tidak kita akan benar-benar mati kali ini, kata Lei Changqing sambil menghela nafas. Tuan Lou San kembali ke kediamannya. Wajahnya muram, dan pikirannya selalu memikirkan solusi. Dia belum mau mati, dia masih memiliki masa depan cerah. Tapi kali ini ketika putri ke-19 dikejar oleh sisa-sisa dinasti surgawi, sepertinya jalan buntu. Melarikan diri adalah hal yang mustahil. Di masa depan, Kaisar akan menyelidikinya. Tapi itu bukan salahnya saja. Seluruh keluarga Lou akan menderita. Sedangkan untuk melawan Kaisar, lebih baik bunuh diri. Jika tidak, hidup akan lebih buruk daripada kematian saat itu. Suatu malam berlalu, Tuan muda ketiga Lou berdiri dari tempat tidur dengan sedih. Saya memikirkannya sepanjang malam, masih tidak bisa memikirkan jalan keluarnya. Tidak ada jalan, saat ini, yang bisa kami lakukan hanyalah melindungi keselamatan putri ke-19. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran pada akhirnya,
itu akan lebih baik daripada diburu oleh kaisar dan menjatuhkan seluruh keluarga Lou. Tapi tidak sebelum itu, dia perlu melakukan dua hal. Pertama, Lindong harus mati terlebih dahulu, dan kita tidak bisa membiarkan dia mati dengan nyaman. Lalu ada Ye Qingwu, tidak peduli apakah itu sesuatu yang kuat atau semacamnya. Setidaknya sebelum Anda mati, Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dan merasa senang karenanya. Ada sedikit kegilaan di wajah muram Tuan Muda ketiga Lou. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, Tuan Lou tidak lagi ragu-ragu. Langsung menuju kediaman Lindong, sejauh yang dia tahu, Ye Qingwu akan datang ke sini setiap pagi hari ini untuk mencari Lindong. Saya tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan. Saya harap Ye Qingwu tidak dikalahkan oleh Lindong. Jika tidak, meskipun Lindong Ling tertunda, itu tidak akan menenangkan amarah Tuan Lou San. Seharusnya tidak mungkin mereka berdua hanya bertemu di siang hari. Ye Qingwu bukan orang seperti itu. Tuan Muda ketiga Lou telah menunjukkan ketertarikan pada Ye Qingwu selama bertahun-tahun, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Pada akhirnya, Ye Qingwu tertegun dan pura-pura tidak memperhatikan, selalu menyendiri, yang membuatnya merasa seperti seekor kucing sedang menggaruk kepalanya. Adapun yang lainnya, Tuan Lou belum pernah mendengar ada pria yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Qingwu. Bahkan orang-orang di sekitarnya semuanya perempuan. Jelas mustahil baginya untuk dikalahkan oleh Lindong secepat itu. Tiba di luar halaman Lindong, Tuan Muda ketiga Lou mendengar Ye Qingwu dan Lindong berbicara dan tertawa di dalam hati. Meskipun dia depresi, dia juga sedikit bahagia. Yang menyedihkan adalah sudah berapa lama Ye Qingwu dan Lindong Chai saling kenal, hubungannya sangat baik, dan banyak hal yang harus mereka bicarakan setiap hari ketika mereka bertemu. Bagaimana mungkin dia, Tuan Muda ketiga, hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada Ye Qingwu sendirian selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat Ye Qingwu begitu bahagia di depannya. Dan semua ini disebabkan oleh Tuan Muda ketiga Lou. Seorang wanita diselamatkan oleh seorang pria pada saat yang paling menyedihkan. Tuan Muda ketiga Lou tidak bisa merasakan perasaan ini, tapi dia bisa memahaminya. Anda bahkan bisa merasakan perasaan Ye Qingwu yang tidak dapat dijelaskan terhadap Lindong. Saya tahu Ye Qingwu akan melakukan ini. Dia seharusnya menyebabkan kecelakaan lebih awal dan kemudian menyelamatkan Ye Qingwu sendiri. Buat apa repot-repot membuang-buang waktu dan tenaga? Pada akhirnya, saya hampir membuatkan baju pengantin untuk orang lain. Tapi yang membuat Tuan Lou sedikit senang adalah karena mereka berdua sedang mengobrol di halaman, tidak mungkin mereka bisa memasuki ruangan. Tanpa memasuki ruangan, Ye Qingwu seharusnya tetap tidak bersalah. Kalau begitu biarkan dia, Tuan Muda ketiga Lou, datang dan ambil kepolosan Ye Qingwu dan pimpin dia. Adapun Lindong, hapuskan dulu, lalu biarkan dia melihat dengan matanya sendiri saat dia merasuki Ye Qingwu, dan akhirnya biarkan dia mati tanpa tubuhnya utuh. Tuan Muda Lou yang tampak garang menendang pintu hingga terbuka dan melangkah ke halaman. Lin Dongzeng dan Ye Qingwu sedang mendiskusikan beberapa rencana selanjutnya. Galaksi Bima Sakti berbeda dengan bumi, dan tidak ada argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Semuanya adalah kamar dagang besar dan kecil. Lindong berencana mendirikan kamar dagang dan menyerahkannya kepada Ye Qingwu untuk mengelolanya. Bagaimanapun, saya hanya mengenal Ye Qingwu ketika saya pertama kali tiba. Dan Lindong juga punya pertimbangannya sendiri. Sebagai salah satu dari 4 peri besar galaksi, Ye Qingwu harus memiliki lingkaran luas di masyarakat kelas atas kekaisaran galaksi. Ketika saatnya tiba, uang akan cepat habis. Adapun pertanyaan apakah kemampuannya mencukupi. Itu bukan pertimbangan Lindong. Dia memiliki sistem yang sangat kuat.
Yang dibutuhkan adalah seseorang yang bisa mengeluarkan uang. Daripada seseorang yang bisa menghasilkan uang. Ye Qingwu mendengar Lindong berkata bahwa dia ingin mendirikan kamar dagang dan membiarkan dia mengelolanya. Meski dia mengiyakan sambil tersenyum. Namun dalam hati, saya hanya mengira itu adalah lelucon yang dibuat oleh Lindong. Bisakah Kadin didirikan hanya karena ingin didirikan? Itu membutuhkan kekuatan besar dan kekayaan besar. Kamar dagang setidaknya harus memiliki orang kuat dari alam kosmik untuk menjaganya dari pengintaian kekuatan lain. Jika tidak, berapapun kekayaan yang Anda miliki, itu akan menjadi milik orang lain. Peri Ye, kalau begitu kita sepakat bahwa setelah perjamuan Changmangsing selesai, kita akan pergi ke jantung galaksi Bima Sakti yang paling makmur. Jika waktunya tiba, saya akan membayar dan Anda akan berkontribusi. Mari kita dirikan kamar dagang untuk menyenangkan. Saya juga tidak memintanya. Berapa banyak uang yang Anda hasilkan? Menurut saya, kamar dagang lebih menarik, kata Lindong. Oke, karena Tuan Lin berkata begitu, tidak ada alasan mengapa Qingwu tidak menemaniku. Tapi jika kamu kehilangan uang, jangan salahkan aku. Ye Qingwu menjawab sambil tersenyum. Keduanya mengobrol dengan gembira. Bang! Pintu halaman dibuka. Tuan muda ketiga Lou masuk dengan ekspresi galak. Lindong memandang Tuan Lou dengan tatapan tidak ramah. Ada apa dengan anak ini? Aku ingin tahu apa yang dilakukan Tuan muda ketiga di sini. Ye Qingwu bertanya. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja aku akan menidurimu. Tuan muda ketiga Lou berkata dengan gigi terkatup. Tuan muda ketiga, kamu, Ye Qingwu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun karena tekanan. Dia tidak pernah menyangka Tuan Lou yang selalu sopan di hadapannya akan menjadi seperti ini. Kenapa kamu tiba-tiba mengucapkan kata-kata kasar seperti itu? Apakah ini masih Tuan muda ketiga dari Qian Junxiu? Ye Qingwu, aku ada pertikaian denganmu. Aku di sini untuk menidurimu hari ini. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Apakah menurutmu aku berbeda dari sebelumnya? Seperti orang yang berbeda, Tuan muda ketiga Lou melanjutkan. Ye Qingwu memandang Tuan Lou dengan bingung dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja alasan utamanya adalah saya tidak tahu harus berkata apa. Dia masih belum sepenuhnya sadar. Sudah ku bilang Ye Qingwu, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Menurutmu, sejujurnya, bagaimana aku memperlakukanmu selama bertahun-tahun? Hah, pada dasarnya aku selalu hadir di setiap pertunjukan yang kamu lakukan. Untuk penampilanmu demi, aku bahkan memberitahu dia, jika ada yang berani mempermalukanmu, mereka mempermalukan Tuan muda ketigaku. Berapa banyak orang yang telah aku sakiti, kamu masih memperlakukanku dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang itu. Dan sekarang kamu pergi ke tempat di mana anak ini tinggal setiap hari. Berapa banyak orang yang telah saya sakiti? Apakah menurut Anda saya, Tuan Lou, tidak ada? Tuan Lou banyak bicara. Ye Qingwu akhirnya mengerti. Tuan muda ketiga Lou mungkin mengira dia dan Lindong telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Jadi dia datang untuk bertanya, tapi karena masalahnya sudah sampai pada titik ini, katakan saja dengan jelas. Ye Qingwu merasa muak dengan wajah asli Tuan muda ketiga Lou yang sekarang terungkap. Di sisi lain, lihat Lindong, dia selalu terlihat kalem dan kalem. Bahkan saat menghadapi Tuan ketiga Lou dan Lei Changqing, Ye Qingwu tidak merasa Lindong gugup sama sekali. Ini adalah pria idaman Ye Qingwu, alih-alih menjadi seperti Tuan Lou, yang berpura-pura menjadi pria sederhana di permukaan, namun sebenarnya adalah penjahat yang berpikiran sempit di dalam hatinya. Tuan muda ketiga, saya minta maaf. Qingwu menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Tetapi Anda bukan tipe saya. Jadi tolong jangan buang waktu Anda untuk saya di masa depan. Terima kasih. Ye Qingwu selesai.
Dia berdiri dan membungkuk pada Tuan Lou. Ye Qingwu, kamu sangat naif. Apakah menurutmu membungkuk dan mengucapkan terima kasih dapat mengimbangi usahaku selama bertahun-tahun? Apa pendapatmu tentangku, Tuan Muda Ketiga Lou? Apakah aku begitu pelit, Tuan Muda Ketiga Lou? Dia berkata dengan marah. Kata-kata Ye Qingwu barusan benar-benar menyulut kemarahan di hatinya. Dia tidak menyangka Ye Qingwu akan mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu. Di masa lalu, Ye Qingwu tidak akan berani melakukannya. Sekarang dia bersandar pada seorang anak laki-laki cantik. Dia sebenarnya berani meremehkannya, Tuan Muda Ketiga Lou. Sungguh sepasang bajingan yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kalau begitu aku ingin tahu apa yang harus dilakukan Qingwu untuk memuaskan Tuan Muda Lou San. Berhenti mengganggu Qingwu. Apa? Sekarang kamu sudah menemukan pria cantik. Aku akan mengganggumu. Haha, Ye Qingwu, kamu sangat baik. Kamu dapat menetapkan batasan yang jelas denganku. Tetapi kamu harus menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Tanya Ye Qingwu, meski dia sudah menebak hasilnya. Masih menaruh harapan? Mau tak mau aku bertanya. Selama kondisi Tuan Ketiga Lou tidak seperti yang dia pikirkan, dia masih bisa mempertimbangkannya. Sebelum saya memberitahu Anda syaratnya, saya perlu mengajukan pertanyaan kepada Anda. Anda harus menjawab dengan jujur sebelum saya dapat memberitahu Anda syarat saya. Tolong beritahu saya, apakah Anda masih tidak bersalah sekarang? Ye Qingwu tidak langsung menjawab, tetapi melirik Lindong di sampingnya dan menemukan bahwa dia masih terlihat acuh tak acuh. Selama bertahun-tahun, Qingwu telah berhubungan dengan banyak pria, dan ada banyak orang yang mengintip Qingwu. Namun, Qingwu selalu menjaga pikiran bersih dan tidak pernah memiliki hubungan intim dengan siapapun. Dia secara alami tidak bersalah, dan dia bahkan menyimpan ciuman pertamanya. Sampai saat ini, aku hanya ingin menunggu pria yang bisa membuat Qingwu mencintainya, memberikannya padanya, dan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Jawab Ye Qingwu tegas. Kata-katanya ini tidak hanya ditujukan untuk Tuan Muda Ketiga Lou. Dia bahkan menceritakannya pada Lindong, karena di dalam hatinya, Lindong adalah pria yang ingin ditunggunya. Ketika Lindong mendengar kata-kata Ye Qingwu, dia menoleh ke arahnya dengan heran. Tanpa diduga, Ye Qingwu menoleh ke arah Lindong setelah selesai berbicara. Keduanya saling memandang, ini tatapan Ye Xianzi. Sesuatu yang familiar, sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Lindong mengingatnya, ini, bukankah ini tampilan yang sama yang pernah diberikan Huang Fu Xiu padanya? Sial, tidak bisakah Ye Qingwu mengisyaratkan bahwa dialah pria yang ditunggunya? Apa nama benda ini? Hubungan perempuan dalam keluarga belum terselesaikan. Yang lainnya, apakah Anda ingin ada orang yang masih hidup? Lindong dengan tulus merasa bahwa sejak sistem ini didirikan, keberuntungannya tidak pernah berhenti. Saya tidak akan membicarakan hal-hal di bumi. Anggap saja datang ke galaksi Bima Sakti kali ini. Awalnya untuk mencari cara menyelamatkan bumi. Di jalan, saya bertemu Ye Qingwu yang dikejar dan diselamatkan olehnya. Dia tidak hanya menyelamatkan seorang wanita, dia juga sangat cantik. Wanita yang muncul di sampingnya tampak baik-baik saja. Pada akhirnya, Lindong menyerahkan seluruh tanggung jawab pada sistem. Sistem super kuat macam apa ini? Ganti saja namanya menjadi sistem keberuntungan bunga persik. Saat Lindong sedang berpikir liar, semburan tawa menginterupsinya. Hahaha, Lou Sansao tertawa terbahak-bahak. Oke, Ye Qingwu, kamu mendengarku dengan jelas. Syaratku adalah kamu tinggal bersamaku selama seminggu. Tidak peduli apa yang ingin aku lakukan padamu minggu ini. Kamu tidak dapat menolak. Dan kamu harus secara aktif bekerja sama denganku. Setelah itu seminggu, kami akan berpisah. Ya, kami tidak berhutang apapun satu sama lain. Kata Pak Lou bersemangat. Tanpa diduga,
Ye Qingwu masih polos, dan dia bahkan mempertahankan ciuman pertamanya. Bukankah ini memberinya keuntungan? Tuan muda ketiga Lou memandangi sosok Ye Qingwu yang anggun dan bibir merah cerah yang dan senyuman penuh nafsu mulai muncul di sudut mulutnya. Ye Qingwu menghela nafas dengan sungguh-sungguh. Persis seperti itulah yang dia pikirkan. Tuan muda ketiga Lou hanya mendambakan tubuhnya dan ingin mendapatkannya. Semua yang dia tunjukkan di hadapannya sebelumnya hanyalah akting. Dia adalah dirinya yang sekarang. Maaf, Tuan muda ketiga. Saya tidak setuju dengan kondisi ini. Saya bilang saya ingin menyerahkannya kepada pria yang saya cintai. Dan Anda tidak. Jadi tolong ubah kondisi Anda. Itu bukan urusanmu hari ini, Ye Qingwu. Aku menyarankanmu untuk setuju dengan patuh. Ambil inisiatif untuk bekerja sama. Sehingga aku akan lebih lembut padamu. Jika tidak, jangan salahkan aku nanti karena tidak berbelas kasih. Senyuman cabul. Tuan muda ketiga, mohon hargai dirimu sendiri. Qingwu tidak akan menyetujuinya. Apakah kamu sudah menyerah dalam hal ini? Ye Qingwu juga menjawab dengan wajah muram dan cantik saat ini. Dia memang pernah salah melihatnya sebelumnya. Saya tidak menyangka Tuan muda ketiga Lou akan mengucapkan kata-kata eksplisit seperti itu. Oh, benarkah? Ye Qingwu, Lindong adalah pria yang kamu cintai, kan? Tunggu sampai aku mematahkan anggota tubuhnya. Dan kemudian biarkan dia melihatmu disetubuhi olehku. Aku akan melihat apakah kamu malu kalau begitu. Tidak tahu malu. Ye Qingwu menunjuk ke arah Tuan Lou dan berkata dengan suara gemetar. Akan ada sesuatu yang lebih tidak tahu malu nanti. Setelah Lou Sansao selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Ye Qingwu, tetapi menatap Lindong dan melanjutkan. Nak, apakah kamu sendiri yang akan mematahkan anggota tubuhmu? Atau haruskah aku membantumu? Bagaimana jika Anda mengambil tindakan? Itu mungkin tidak serius atau serius, dan itu akan melukai otak Anda. Tuan muda ketiga, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Lin. Tolong jangan libatkan dia, jangan menunggu sampai aku menginginkannya. Pria yang menjadi milikmu menolakmu hanya karena dia tidak cocok untukmu. Dan itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, kata Ye Qingwu gugup. Kondisi Tuan ketiga Lou saat ini nampaknya sangat buruk. Dia tidak bisa dibiarkan melibatkan Lindong. Meskipun Ye Qingwu tidak bisa melihat dengan jelas tentang Lindong, dia menghadapi Tuan muda ketiga Lou yang termasuk di antara keturunan langsung teratas keluarga Lou. Kamu masih bilang tidak? Aku belum melakukan apapun, kamu sangat gugup padanya. Dan kamu datang ke sini setiap hari untuk berbicara dan tertawa bersamanya. Jelas sekali mereka adalah pasangan, tapi mereka belum punya waktu untuk memasuki kamar pengantin, tetapi Anda tidak punya kesempatan. Tuan muda ketiga salah paham. Tuan Lin menyelamatkan hidup saya. Jika bukan karena dia, saya akan mati di tangan bajak laut antar bintang. Itu sebabnya saya datang ke sini. Padanya setiap hari. Aku hanya ingin berterima kasih padanya dan tidak punya ide lain. Ye Qingwu, izinkan aku memberitahumu. Bahkan jika Lindong tidak menyelamatkanmu, kamu tidak akan selamat, kata Tuan Lou tiba-tiba. Apa maksudmu? Ye Qingwu bertanya. Bagaimanapun, tidak ada yang akan bertahan selama beberapa hari. Ye Qingwu, aku akan mengatakan yang sebenarnya hari ini. Aku mengirim kelompok bajak laut antar bintang itu. Dan bahkan jika Lindong tidak menyelamatkanmu, kamu baru saja dibawa ke pelukanku. Saya akan memenjarakan Anda dan menjadi budak saya selama sisa hidup Anda. Hanya demi kesenangan putra ketiga saya, Tuan Lou. Tuan Lou berkata dengan keras. Dia sudah menyerah, jadi bagaimana jika Ye Qingwu mengetahuinya? Bagaimanapun, saya harus menggunakan sesuatu yang lebih kuat nanti. Dan tidak ada yang akan bertahan lama, menghadapi sisa-sisa dinasti surgawi yang mampu membunuh sekelompok pengawal istana. Lupakan sekitar seminggu, bahkan tidak bisa bertahan 1 jam pun. Seluruh bintang besar harus dihancurkan,
Kamu bajingan, tidak tahu malu. Sampah, Ye Qingwu menunjuk ke pihak lain dengan jari gemetar, menangis dan mengumpat. Dia menduga kelompok bajak laut antar bintang berada di bawah komando orang lain. Banyak orang terlintas dalam pikiran, tapi saya tidak pernah mengira itu adalah Tuan Lou. Jika Tuan Lou tidak mengatakannya sendiri sekarang, dia mungkin tidak akan pernah menebaknya seumur hidupnya. Penampilan Tuan Muda ketiga Lou hari ini hanya membalikkan pemahaman Ye Qingwu sebelumnya tentang dirinya. Pada saat yang sama, hal itu juga menumbangkan tiga pandangan Lindong. Dia menatap Tuan Muda Lou yang hampir gila dengan mulut terbuka. Tidak heran dia menunjukkan niat membunuh padanya begitu mereka bertemu. Ternyata aku telah merusak amal baiknya. Lindong juga menyadari ada masalah. Kalimat pertama yang sepertinya diucapkan oleh Tuan Lou Sansao adalah bahwa tidak ada seorang pun yang akan hidup lebih dari beberapa hari. Apa artinya? Mungkinkah yang membuat Tuan Muda ketiga Lou begitu gila adalah karena perkataannya tadi? Tepat ketika Lindong hendak bertanya, Tuan Muda ketiga Lou berbicara lagi. Sumpah apapun yang kamu mau, Ye Qingwu. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Tidak peduli metode apa yang aku gunakan. Aku akan menangkapmu. Dalam hidup ini, kamu hanya bisa menjadi milikku, Tuan Muda ketiga. Ye Qingwu menangis. Dia menatap Tuan Muda ketiga Lou dengan cemas. Nafas yang keras membuat dadanya yang megah semakin naik dan turun, menambah sedikit godaan. Tuan Muda ketiga Lou sama sekali mengabaikan Lindong sejak dia masuk dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Seolah-olah Lindong hanyalah sepotong ikan di papan paku, siap disembelih olehnya. Lindong sangat kooperatif dan tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Tuan Lou San. Itu dia akhirnya mengerti sekarang. Sederhananya, Tuan Lou dan Ye Qingwu berselisih dan ingin mengurus diri mereka sendiri lalu membawa Ye Qingwu pergi. Lindong Xin sebenarnya tidak berdaya. Menyelamatkan seseorang di jalan saja bisa menimbulkan masalah besar. Bagus sekarang, masalah keluarga Feng belum terselesaikan, dan dibutuhkan lebih banyak keluarga Lou. Terlebih lagi, keluarga Lou jauh lebih kuat daripada keluarga Feng dan sama sekali bukan keluarga dengan level yang sama. Bagaimanapun, kekuatannya menempati urutan kedua di antara keluarga besar, dan tidak sebanding dengan keluarga Feng di bawah. Namun dalam situasi ini, dia benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Ye Qingwu adalah bagian penting dari rencana pengeluaran Lindong selanjutnya. Tidak ada kecelakaan yang dapat terjadi untuk saat ini. Terlebih lagi, Tuan Muda ketiga Lou ingin membunuhnya dengan menyebutkan namanya, jadi dia tidak bisa menyerah, bukan? Ayolah, Lindong sekarang punya banyak kutu dan tidak perlu khawatir berhutang. Dia juga menemukan jawabannya, selama kekuatannya masih ada. Bahkan jika Anda menyinggung semua keluarga kerajaan galaksi, apa yang dapat Anda lakukan? Saat ini, tinju besar adalah kata terakhir, dan yang kuat dihormati. Selain itu, dia adalah orang kuat di puncak level penguasa domain semesta, dan dia ditunjuk dan dimarahi oleh seorang pria di tahap awal level penguasa alam semesta. Apakah dia masih membutuhkan wajah tua ini? Apakah Anda sudah selesai berbicara? Lindong memandang Tuan Lou dan bertanya. Apa? Tuan Lou sedikit bingung. Keluar dari sini setelah kamu selesai. Jangan berdiri di sini dan mempengaruhi suasana hatiku. Kamu, apa yang kamu katakan? Tuan Lou bertanya dengan tidak percaya. Ku bilang, Lindong berdiri dan mengumpat. Setelah itu, naiklah kudamu dan keluar dari sini. Jangan mempengaruhi suasana hatiku di sini, atau aku akan membunuhmu. Ye Qingwu memandang Lindong dengan heran.
Tuan muda ketiga Lou juga tercengang oleh omelan Lindong. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Lou, dia telah hidup lebih dari 100 tahun, dan ini pertama kalinya dia dimarahi seperti ini. Masih ada semut di matanya, saya tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Kamu mencari kematian, Lou Sansao tiba-tiba melompat dan bergegas menuju Lindong. Boom, aura tingkat penguasa alam semesta awal diaktifkan olehnya. Seluruh halaman kecil itu runtuh di bawah momentum menakutkan dari Tuan Lou San. Ye Qingwu merasakan semua ini dengan jelas. Terintimidasi oleh momentum Tuan muda ketiga Lou, dia merasa kedinginan saat ini. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir, Tuan muda ketiga Lou marah. Apa yang harus dilakukan? Satu-satunya harapan sekarang adalah Lei Changqing, sebagai penguasa bintang besar, dapat maju untuk menghentikan ini. Kalau tidak, mereka akan dikutuk hari ini, bahkan keluarga Ye di belakangnya akan menderita. Ketika Tuan muda ketiga Lou datang ke Lindong, dia telah mengerahkan momentum puncaknya pada tahap awal tingkat penguasa alam semesta hingga titik ekstremnya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan untuk menghancurkan Lindong, sebuah tangan tiba-tiba muncul di depannya, tidak terpengaruh oleh auranya yang kuat, dan sebelum Tuan muda ketiga Lou dapat bereaksi, tangan itu mencekik lehernya. Tuan muda Lou tiba-tiba merasa tercekik. Segera setelah itu, kekuatan gelap yang menakutkan keluar dari tangan ini dan menyapu seluruh tubuhnya. Ia langsung menghancurkan berbagai organ di tubuh Lou Sansao, namun tidak langsung membunuhnya. Itu hanya membuatnya seperti tumpukan daging busuk, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Merasakan sakit parah di sekujur tubuhnya, Tuan muda ketiga Lou membuka mulutnya, mencoba mengeluarkan suara. Namun karena lehernya dicekik dengan erat, yang bisa dia katakan hanyalah Terlihat dari ekspresi Tuan Lou San bahwa dia seharusnya sangat kesakitan sekarang. Tuan muda ketiga Lou tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tangannya terkulai tak berdaya, tidak mampu melawan. Dia hanya bisa menatap wajah yang begitu dekat dengannya dengan mata terbuka lebar. Momentum yang awalnya dipancarkan dan termasuk dalam tahap awal tingkat penguasa alam semesta tiba-tiba berhenti dalam sekejap. Halaman yang runtuh menjadi tenang. Ye Qingwu, yang sepertinya baru saja berada dalam badai dahsyat, tiba-tiba hujan berhenti dan langit kembali cerah. Dia melihat ke arah dengan tatapan kosong. Pemandangan di hadapannya hampir membuatnya takut hingga pingsan. Lindong terlihat memegang leher Lou Sansao dengan satu tangan dan mengangkatnya dengan mudah. Tuan muda ketiga Lou menurunkan tangannya dan seluruh tubuhnya lemas, hanya ditopang oleh satu tangan Lindong. Lei Changqing, yang melihat dari kejauhan, juga ketakutan. Saat Lou Sansao memaksa masuk ke halaman Lindong, dia sudah menerima berita itu dan bergegas-bergegas. Tapi dia tidak menghentikannya, sebaliknya, biarkan situasi berkembang. Saya hanya ingin melihat siapa yang akan menang dalam pertarungan antara dua orang ini. Dia juga mengambil kesempatan untuk menguji kekuatan Lindong. Alhasil, saya melihat pemandangan yang mengejutkan ini di depan saya. Ini, ada apa dengan ini? Kekuatan tempur awal tingkat penguasa alam semesta Lou Sansao dikalahkan oleh Lindong dalam waktu kurang dari satu putaran. Anda harus tahu bahwa Tuan muda ketiga Lou menerobos alam kosmik lebih dari 10 tahun lebih awal darinya. Dengan kata lain, dia tidak bisa bertahan bahkan satu putaran pun di tangan Lindong. Keringat berangsur-angsur muncul di dahi Lei Changqing. Untungnya, saya merasakan ada yang tidak beres sebelumnya. Jika tidak, posisi Tuan muda ketiga Lou akan menjadi miliknya. Tiba-tiba mata Lei Changqing berbinar, ini seperti menggenggam sedotan. Lindong dapat dengan mudah mengalahkan Lou Sansao, yang berada pada tahap awal tingkat penguasa alam semesta.
bisakah dia melawan sisa-sisa dinasti Celestial yang akan datang? Namun perlahan, mata Lei Changqing kembali meredup dan dia menggelengkan kepalanya. Itu karena aku terlalu aneh. Kelompok sisa-sisa dinasti surgawi ini dapat menghancurkan sekelompok pengawal istana. Untuk menghadapinya, Anda memerlukan setidaknya kekuatan tempur tingkat penguasa domain semesta. Meskipun kekuatan Lindong belum sepenuhnya terungkap, dia masih terlalu muda. Jika Lindong tampak seperti pemuda, Lei Changqing merasa sangat berharap. Sayangnya Lindong masih seorang pemuda yang terlihat lebih muda darinya. Daripada berharap Lindong memiliki kekuatan tempur penguasa domain alam semesta dan dapat bersaing dengan sisa-sisa dinasti Celestial, lebih baik percaya bahwa Kaisar dapat datang sendiri. Ye Qingwu masih berdiri di sana dengan linglung. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka Lindong bisa dengan mudah menghadapi Lou Sansao, yang memiliki kekuatan tempur awal sebagai penguasa alam semesta. Pemandangan di depanku terlalu ilusi dan tidak nyata. Keduanya kaget, halaman kecil itu menjadi sunyi. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di halaman kecil dan merusak kedamaian. Dia adalah Paman Fu yang berada di sebelah Tuan Lou. Seorang pria super kuat yang berada di puncak level akhir penguasa alam semesta. Dia juga pelindung yang diatur oleh keluarga Lou di sekitar Tuan Muda ketiga Lou. Bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Lou Sansao dan membimbingnya untuk berkembang. Hanya saja lelaki tua yang pernah mengalami angin kencang dan ombak ini mau tak mau merasa sedih saat melihat kemunculan Pak Lou. Dengan matanya, dia secara alami dapat melihat bahwa Tuan Muda ketiga Lou sudah tidak berguna. Sekalipun dia hampir tidak bisa bertahan hidup, dia akan menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Dalam keluarga super seperti keluarga Lou, di mana kekuatan dihormati, akan lebih baik mati jika kekuatan seseorang dihilangkan. Dan semua usahanya selama bertahun-tahun sia-sia ketika Tuan Muda Lou digulingkan. Ketika Paman Fu merasakan momentum ledakan Tuan Lou, dia bergegas mendekat, tapi dia masih terlambat satu langkah. Turunkan Tuan Muda ketiga, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu, kata Paman Fu. Pada saat ini, dia juga berada di ambang kemarahan yang ekstrim. Dia telah bersama Tuan Lou San selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia ingin membantu Tuan Lou San menjadi kepala keluarga Lou. Dengan cara ini, statusnya juga akan naik seiring arus. Akibatnya, Lindong langsung dipukul kembali ke bentuk aslinya. Semua upaya sia-sia, bagaimana ini bisa mencegahnya marah? Lindong membuangnya begitu saja. Bang! Lou Sansao melakukan kontak dekat dengan tanah. Fu, Paman Fu, selamatkan aku. Bunuh Lindong. Tuan Muda ketiga Lou berkata dengan kesakitan. Sebagai orang yang berkuasa di tingkat penguasa alam semesta, Tuan Muda Lou San dapat dengan jelas memahami situasinya. Kecuali beberapa organ vital, segala sesuatu yang lain dihancurkan oleh Lindong. Jika keajaiban tidak terjadi, hidupnya akan berakhir. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Lou, dia tidak tahan menerima pukulan karena menjadi sia-sia. Tuan Muda ketiga Lou mengetahui bahwa ada keluarga seperti itu di keluarga Lou. Menjadi sia-sia berarti ditinggalkan. Apakah kamu ingin membalaskan dendamnya? Lindong menatap lelaki tua itu dan bertanya. Apakah kamu tahu siapa orang di bawah? Fubo bertanya. Aku tidak peduli siapa dia. Bahkan jika aku menginginkan nyawaku, aku harus bersiap untuk dibunuh olehku. Lindong berkata dengan acuh tak acuh. Oke, bagus sekali. Sudah lama sekali sejak keluarga Lou tidak bertemu seseorang sepertimu yang tidak takut mati. Biar ku beritahu,
Bukan hanya kamu sudah selesai, tapi semua orang di belakangmu yang berhubungan denganmu harus melakukannya. Bayar semua yang kamu lakukan hari ini. Bayar harganya. Apakah kamu mengancamku? Mata Lindong berkilat dingin. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang berani mengancam Lindong dengan keluarganya. Saat keduanya sedang berperang satu sama lain, mereka akan mengambil tindakan. Lei Changqing dengan cepat datang ke kamar di antara mereka berdua. Sekarang dia harus menghentikannya, keduanya sangat kuat. Kita tidak bisa membiarkan mereka berkelahi. Jika hal ini menimbulkan situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak, siapa yang akan melawan sisa-sisa dinasti Celestial yang akan segera tiba? Meski harapannya kecil, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 1 detik lagi adalah 1 detik, Kaisar pasti memikirkan cara. Tidak mungkin dia bisa menyaksikan putri ke-19 jatuh ke tangan sisa-sisa dinasti surgawi. Kalian berdua, tolong berhenti. Bagaimana kalau memberi wajah pada Lei, kata Lei Changqing sambil berdiri di antara mereka berdua. Lei Changqing, kenapa kamu tidak menghentikan Tuan Muda ketiga ketika dia digulingkan? Sudah terlambat untuk keluar sekarang. Lei Changqing sebenarnya sedang memarahi ibunya di dalam hatinya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Tuan Lou Sansao, penguasa alam semesta, bahkan tidak dapat menghalangi langkah Lindong? Saya awalnya ingin menguji kekuatan Lindong. Bagus sekarang. Belum lagi kekuatannya belum terungkap, dan dia masih dalam kesulitan. Tapi sekarang dia tidak peduli. Jika dia bisa menyelamatkan putri ke-19 dan selamat dari bencana sisa-sisa dinasti surgawi, dia akan menjadi pahlawan terhebat. Dia pasti akan diberi penghargaan oleh Kaisar, dan kemungkinan besar dia akan menjadi selebriti di sekitar putri ke-19. Dalam beberapa tahun, keluarga Lou akan mengetahui bahwa dia bertanggung jawab atas penggulingan Tuan Muda ketiga Lou. Dan mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya secara diam-diam. Jika kita tidak bisa bertahan hidup, semua orang akan hancur. Orang tua ini, bukan karena Lei tidak menghentikannya, hanya saja semuanya terjadi terlalu cepat dan Lei tidak punya waktu. Fu Bo tersenyum menghina dan tidak melanjutkan berbicara. Di belakang Lei Changqing berdiri Lord Lei Meng dari militer kekaisaran. Tuan Muda ketiga sebelum dia digulingkan tidak bisa takut, tetapi dia tidak takut. Terlebih lagi, Tuan Muda ketiga sekarang tidak berguna. Semua harapannya pupus. Paman Fu juga perlu mempertimbangkan keturunannya, dan tidak bijaksana jika terlalu menyinggung Lei Changqing. Saudara Lin, ini adalah periode khusus. Tolong beri wajah pada Tuan Lei. Setelah Lei Changqing menghibur Paman Fu, dia menoleh untuk melihat Lindong dan berkata, "Jangan, aku tidak punya saudara sepertimu. Sebenarnya aku sangat sederhana. Aku akan membunuh siapa saja yang ingin membunuhku. Jika ada yang berani mengancamku dengan keluargaku, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya." Lindong tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Kata orang yang memberi muka. Dia sudah lama menemukan Lei Changqing sedang menonton pertunjukan di kejauhan. Lindong sama sekali tidak menyukai orang ini. Lei Changqing mengerutkan kening dan hendak pindah dari ayahnya, Raimon. Tawa lemah namun hangat terdengar. Hahaha. Lindong, Ye Qingwu, apakah kamu pikir kamu menang? Kamu salah. Semua orang di sini akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri, jadi, nikmati pertemuannya. Turunlah sebentar, dan rasakan datangnya ketakutan, hahaha. Lou Sanxiao berkata dengan suara lemah sambil berbaring di tanah. Ini kedua kalinya Lindong mendengar Tuan Lou mengatakan bahwa semua orang akan mati. Apa yang terjadi? Dia memandang Lei Changqing. Lei Changqing adalah master bintang dari bintang Changmang. Dia seharusnya menjadi orang yang paling mengetahui cerita di dalam. Paman Fu juga menatap Lei Changqing dengan ragu.
Rupanya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Tuan Lo San mengetahui kebenarannya kemarin, dia kembali memikirkannya sepanjang malam dan langsung datang ke sini pagi ini. Aku belum sempat memberitahu Fubo. Karena semua orang ingin tahu, saya tidak akan menyembunyikannya, kata Lei Changqing dengan serius. Saya, Lei Changqing, penguasa bintang Changmang, atas perintah Kaisar Kekaisaran Galaksi, meminta Anda untuk tetap bersama untuk melawan musuh dan menyelamatkan Yang Mulia Putri ke-19. Jika Anda berani melanggar perintah Kaisar dan melarikan diri dari bintang Changmansing secara pribadi, maka mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagi Anda dan keluarga Anda di seluruh galaksi. Petik 2. Perintah Kaisar Kekaisaran Galaksi, Fubo, Lindong dan Ye Qingwu semuanya terkejut pada saat bersamaan. Lindong membeli beberapa informasi tentang Kaisar Agung dari Paviliun Xingyun. Meski hanya beberapa yang sederhana, itu cukup mengejutkan Lindong. Tak perlu dikatakan lagi tentang Paman Fu dan Ye Qingwu. Dia telah tinggal di jantung Bima Sakti sejak dia masih kecil. Nama Kaisar itu seperti guntur, namanya saja sudah bisa membuat orang merasa dipuja dari hati. Siapa yang berani melanggar perintah Kaisar, dan putri ke-19 adalah putri kesayangan Kaisar. Apa yang terjadi dengan menyelamatkan putri ke-19? Apakah masih ada yang berani menindak putri ke-19? Mereka semua memiliki terlalu banyak pertanyaan di benak mereka. Tuan Lei, tolong jelaskan, apa sebenarnya yang Kaisar ingin kita lakukan? Selama kita bisa melakukannya, kita akan melakukannya, Paman Fu bertanya dengan hormat. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Judulnya pun berubah dari Lei Changqing menjadi Lei Shao. Apakah orang biasa yang bisa menerima perintah dari Kaisar Agung? Lindong dan Ye Qingwu tidak berbicara. Namun dari sorot mata mereka terlihat bahwa mereka juga ingin mengetahui kebenaran masalah tersebut. Mengapa berperang melawan musuh bersama-sama? Apa yang menyelamatkan putri ke-19? Siapa musuhnya? Di mana putri ke-19? Lei Changqing menceritakan kisah putri ke-19 yang diburu oleh sisa-sisa dinasti surgawi. Tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Dia juga tidak khawatir orang-orang ini akan melarikan diri. Begitu perintah Kaisar keluar, tidak ada yang berani melanggarnya. Katakan saja dan diskusikan dan lihat apakah ada cara untuk menundanya untuk beberapa waktu. Selama bala bantuan tiba, Avenue of Stars akan menunggu semua orang. Sebagai penguasa bintang besar, Lei Changqing secara alami memiliki kontribusi terbesar. Bersambung.